Sudah menyentuh angka 6 bulan, Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Sekolah dan perguruan tinggi ditutup. Belajar terpaksa belajar dari rumah. Banyak perusahaan mengalami resesi. PHK akhirnya menjadi pilihan. PSBB diterapkan, perekonomian runtuh. PSBB dilonggarkan, angka yang terjangkit meningkat. Serba salah jadinya. Keseharian berubah, beradaptasi pada keadaan baru yang berbeda. Dapat disetujui bahwa semua orang terkena dampaknya, tidak terkecuali. Kali ini, mengenal lebih dekat akan mengangkat topik tentang perubahan sosial yang terjadi di tengah masyarakat selama pandemi. Kami sudah mewawancarai beberapa IKM UI dan juga seorang sosiolog mengenai topik ini. Mari kita simak videonya. Halo, gue Derek, FHUI Angkatan 2019. Halo, gue Naura dari Sosiologi FISIP UI 2020. Hai semuanya, gue Ivone Akila, Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Indonesia 2019. Halo semuanya, kenalin nama gue Muhammad Fahmi Rizky, gue dari Program Pendidikan Vokasi UI 2019. Halo, gue Rizky dari Sosiologi FISIP UI Angkatan 2019. Rutinitas gue sehari-hari selama pandemi ini biasanya gue bangun tidur langsung sarapan dan juga mandi. Dilanjutkan dengan kelas online yang biasanya selesai pada sore hari. Nah, pada malam harinya gue biasanya diisi dengan online meeting baik di kepanitiaan ataupun di organisasi. Rutinitas gue sehari-hari ketika pandemi ini yang pasti kuliah, karena kuliah vokasi itu jadwalnya dari pagi sampai sore. Dan kadang juga ada yang malam jam 7. Sehari-hari gue biasanya tetap bangun pagi, biasanya mepet dengan kelas. Kalau kelasnya jam 8, gue bangun jam 7.50, dan tanpa mandi gue langsung buka laptop dan join dengan kelasnya. Bedaan sebelum dan masa pandemi pasti beda lah ya. Kayak lo yang tadinya tatap muka langsung gitu, sekarang jadi tatap layar, ya kan. Terus yang tadinya bisa nongkrong sana sini, terus sekarang jadi nggak bisa gitu kan. Bedanya sebelum pandemi ya kegiatannya di luar, kayak kuliah di luar, ya kan. Terus pas kuliah juga ketemu orang banyak karena ya di kelas, terus ada rapat juga, banyak ketemu teman, banyak ketemu senior. Terus biasanya di sela-sela kuliah juga sempet-sempetin nongkrong di kosan teman atau di tempat makan dekat kampus. Nah, yang sebenarnya paling beda dari kuliah online dan offline itu interaksi sama temen sih. Kayak kalau di FH, lu duduk di SNT, lu pasti bisa ngobrol sama temen-temen yang deket, orang yang lu cuman kenal, lu bisa ngobrol sama cutting juga. Dan ini sesuatu yang sebenarnya gue kangenin banget sih. Gue menyikapi perubahan yang terjadi di kala pandemi ini itu kalau misalkan gue punya acara, gue bakal nge-rearrange acara gue yang bisa menyesuaikan di pandemi ini. Dan gue bisa mengisi spare waktu gue untuk menunggu kelas online dengan hal-hal yang produktif lainnya yang mungkin belum pernah gue coba. Untuk menyikapi perubahan ini, ya gue mengubah cara pikir gue juga sih. Dalam artian gue nggak bisa cuma nunggu buat temen datang, cuma dengan santai berharap mereka bakal nanya gimana kabar gue. Tapi gue harus lebih aktif dalam chat mereka, nanya kabar mereka, dan ya supaya masih ada bond pertemanan lah, susah banget soalnya. Mau nggak mau harus nerima sih, mau nggak mau harus ngikutin juga ngikutin juga alur pandemi ini gitu. Jangan maksa buat ketemu secara langsung gitu-gitu, biar pandemi ini juga cepat berakhir. Kembali lagi di MLD. Nah, MLD atau Mengenal Lebih Dekat itu merupakan salah satu program kerja dari Divisi Pers Perfilma FHUI 2020. Pada hari ini, MLD akan mengangkat topik yang gak kalah menarik, yaitu tentang perubahan sosial selama pandemi. Nah, sebelumnya kita udah lihat nih jawaban-jawaban terkait aktivitas teman-teman IKM UI selama pandemi. Bener banget, Sya. Nah, mungkin dari jawaban-jawaban tadi, kita akhirnya dapat perspektif baru dan akhirnya juga timbul pertanyaan-pertanyaan baru di seputar perubahan sosial nih. Pertanyaan tersebut udah kita rangkum dan udah kita hadirkan juga pembicara yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.
Benar banget, Sya. Nah, sudah bersama dengan kita di sini secara virtual ada Mas Priyo. Mas Priyo merupakan salah seorang dosen dari Departemen Sosiologi dari FISIP UI. Nah, tanpa tunggu lama-lama, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya, Mas. Iya. Pertanyaan pertama nih, bagaimana Mas Priyo memaknai atau mengartikan konsep perubahan sosial itu sendiri? Oke. Ya, jadi secara sosiologis itu secara garis besar perubahan sosial itu bisa dibagi menjadi dua ya sebenarnya. Dimaksudkan atau secara by design atau karena sesuatu yang sifatnya aksidental. Ya, dan yang setelah kedua itu ada juga perbedaan antara yang cepat atau yang lambat. Ya, jadi dari tipologi itu kita juga bisa mengartikan perubahan yang terjadi sekarang ini karena pandemi ini adalah yang mana gitu kan, by design atau yang karena sesuatu yang di luar kuasa kita, dan secara lambat atau sebenarnya cepat gitu. Menurut pengamatan dari Mas Priyo sendiri, perubahan apa saja sih yang terjadi selama pandemi dalam konteks perilaku masyarakat, Mas Priyo? Terima kasih. Ya, sebenarnya perubahannya itu tuh bisa kalau di dalam sosiologi kita melihatnya tuh perubahan dari tingkat paling makro sampai yang paling mikro ya misalnya. Nah, kalau yang paling makro ya itu kita bisa melihat bahwa terjadi perubahan struktur misalnya ekonomi ya. Kita bisa lihat bahwa saat ini orang-orang yang bekerja di sektor pelayanan misalnya ya, pekerjaan-pekerjaan yang kita kira zaman dulu itu sangat bagus, sangat secure, ternyata sangat rentan, dan itu merubah interaksi sosial ya di mana-mana ya. Nah, pertemanan ada yang jadi renggang, tapi malah juga bisa juga malah jadi makin intens karena tiap hari mereka bertemu di Zoom atau di laman virtual seperti ini. Mungkin selanjutnya dari banyaknya perubahan-perubahan yang tadi Mas Priyo sebutkan, apa sih menurut Mas Priyo yang paling terasa banget gitu di tengah masyarakat ini? Ya, kalau dari kalau dari pandangan saya, kalau secara makro itu kita mengalami apa itu redefinisi dari bekerja ya. Tapi ini saya harus jelaskan bahwa ini hanya berlaku untuk misalnya orang-orang yang bekerja di sektor pelayanan ya. Tapi kalau manufaktur dan pertanian mungkin nggak banyak berubah. Tapi kalau untuk orang-orang yang bekerja di sektor jasa ya, misalnya seperti saya nih, paling jelas saja ya. Saya sebagai dosen, saya harus beradaptasi ke sistem yang baru ini gitu, sistem pengajaran jarak jauh gitu. Dan itu dinamikanya sangat berbeda ya. Mungkin seperti kalian juga masih kuliah. Di satu sisi ya, orang akan mengira bahwa enak banget nggak usah commute ya, nggak usah naik kereta, nggak usah macet-macetan di jalan, langsung buka komputer dan langsung jalan. Tapi ternyata tadi yang seperti saya bilang itu, manusia itu inherently itu adalah manusia yang makhluk yang sosial kan. Dan sosial di sini, walaupun kita seperti ini adalah suatu interaksi sosial ya, karena saya ngomong kalian menanggapi, itu interaksi sosial. Tetapi ternyata ada satu dimensi dari interaksi sosial itu ya, atau hubungan sosial itu yang hilang ketika kita tidak bisa berada secara fisik di satu tempat yang sama. Dan itu benar-benar terasa banget ketika saya ngajar. Karena walaupun saya ngajar ya, kadang-kadang saya ngajar gini, saya bisa ngelihat muka kalian bisa merespon ke saya, tapi tetap saya tidak bisa merasakan mood di kelas. Dan mood di kelas itu sangat penting ya dalam pengajaran ya. Tadi kan saya ngomongin tentang pekerjaan ya, sekarang bagaimana kita have fun. Have fun itu dalam arti kita relax, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya leisure ya, melakukan leisure. Itu juga berbeda kan, dulu kita bisa setiap ini kita ngumpul-ngumpul gitu kan, selalu nongkrong bareng gitu. Nah sekarang tanpa itu tuh ngapain gitu? Itu juga satu hal yang sangat-sangat berubah ya di masyarakat. Ya. Nah kalau menurut pandangan Mas Priyo ini sebagai sosiolog gitu, apakah
perubahan ini bakal berlangsung secara temporer atau bakal secara permanen? Nah ini dia. Saya baru-baru ini membaca artikel ya bahwa kita harus jujur dengan kondisi kita sekarang ini, bahwa saya rasa kita ada beberapa hal yang kita tidak akan kembali lagi ke seperti dulu lagi ya. Kayak misalnya ada yang bilang bahwa ada studi yang menunjukkan bahwa walaupun nanti setelah pandemi ini selesai, orang akan lebih ragu-ragu untuk melakukan interaksi secara fisikal dengan orang lain, misalnya cipika-cipiki atau jabat tangan. Mereka bilang jabat tangan itu bisa hilang sama sekali, gitu. Karena mereka tahu, karena kita sekarang tahu bahwa, oke, misalnya kita sudah punya vaksin untuk COVID, tapi siapa tahu ada virus yang lainnya, ya kan? Dan kita menyadari betapa yang sebelumnya kita rasa itu tidak ada resiko, kita menyadari sekarang bahwa perilaku itu sebenarnya ada risikonya. Yang kedua, yang saya lihat juga adalah bagaimana ini akan merubah definisi dari bekerja. Ya. Jadi orang-orang seperti yang saya bilang tadi di tingkat jasa, teknologi dan segala macam, itu mereka akan melihat bahwa sebenarnya kantor itu tidak relevan lagi. Buat apa kita sewa ruangan mahal-mahal, ya kan? Dan kita menyuruh orang jalan dari rumahnya gitu. Itu kos semua kan? Orang jalan keluar, ya kan? Orang ini ke kantor dan segala macam. Di kantor juga ada listrik, ada AC dan segala macam. That's cost, ya. Itu adalah kalau buat bisnis itu kan suatu pengeluaran ya, cost. Mereka bisa bisa dipertanyakan lagi apakah itu masih penting. Apa kalau nggak ya udah kita hilangkan saja kantor fisik secara permanen, pandemi atau tidak pandemi. Dan itu sudah terjadi ya. Setahu saya Twitter sekarang sudah tidak punya kantor lagi. Dari penjabaran Mas Priyo tadi, ada nggak sih Mas hal-hal yang harusnya bisa masyarakat lakukan dalam menanggapi perubahan sosial yang terjadi sekarang ini? Yang pasti masyarakat itu selalu ya, di dalam sosiologi ya, masyarakat itu akan melakukan adaptasi, itu udah pasti ya. Jadi sesulit apapun masyarakat itu pasti akan mencoba beradaptasi. Ada yang lebih berhasil, ada yang akan gagal ya misalnya. Nah kalau saya melihat sebenarnya pemerintah itu sudah mencoba untuk melakukan adaptasi itu ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah meluncurkan kartu prakerja itu ya. Jadi bantuan sosial plus peningkatan skill ya dari materi-materi online yang bisa diakses oleh para pencari kerja baru untuk mendapatkan skill yang lebih relevan di masa kini. Saya nggak akan masuk ke dalam pembahasan apakah itu efektif atau enggak gitu. Tapi intinya adalah masyarakat itu termasuk pemerintah itu sudah melihat bahwa harus ada yang berubah ya. Jadi struktur pekerja kita harus misalnya di masa depan harus lebih juga misalnya melek teknologi. Itu sangat penting ternyata. Kalau kamu tidak bisa komputer, kamu tidak bisa online, kamu pasti akan tertinggal. Ternyata kita tuh salah satu negara yang tingkat pemilikan asuransinya sangat rendah. Karena kita itu masih banyak yang tidak melihat resiko. Kita melihat apa adanya, tapi kita tidak melihat resiko. Gitu. Ketika kita lagi senang, kita merasa ya ini akan senang terus gitu. Tapi ternyata tidak. Nah, jadi masyarakat juga ini merupakan suatu pelajaran penting ya buat kita bahwa kita harus selalu siap ketika akan terjadinya suatu krisis. Pandemi ini dulu deh cepat berakhir biar kita semuanya aktivitas seperti biasa. Semoga bumi ini cepat pulih kembali dan bebas dari virus COVID-19 ini. Tentunya supaya corona cepat-cepat kelar, biar kita bisa balik kuliah offline, bisa nongkrong, bisa makan bareng teman, ngobrol. Cepat menemukan solusi untuk menyelesaikan pandemi ini yang efektif dan efisien. Bisa jaga kesehatannya masing-masing, baik fisik maupun mental. Terus
bisa hidup berkecukupan. Baik, terima kasih Mas. Nih dapat banyak banget poin-poin baru nih, insight-insight baru juga. Kalau boleh aku ulangi lagi, tadi poin-poin yang disampaikan Mas Priyo, pertama itu adalah kita harus adaptasi, tapi bagaimanapun juga masyarakat pasti akan beradaptasi untuk hal-hal yang baru. Kemudian juga kita harus melek teknologi nih, karena para perusahaan juga ada rasa antisipasi ketika merekrut skill-skill baru, pastinya mereka mau yang orang yang melek teknologi. Kemudian kita harus berorientasi pada resiko-resiko agar kita juga siap menghadapi krisis-krisis yang misalnya akan datang lagi nanti nextnya. Mungkin pertanyaan yang aku udah sampaikan tadi menjadi pertanyaan terakhir nih Mas dari sesi kita kali ini. Berarti sudah sampai di penghujung banget nih kita. Sekali lagi kami dari tim MLD dari Divisi Pers Perfilma FAUI ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Priyo karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada hari ini.